Masih muter. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu kita bisa ketemu walaupun dalam pembelajaran secara online. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama untuk melakukan diskusi bersama atau saya hanya sharing saja tentang materi yang akan dibahas yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai diskusi ini, saya serahkan dulu kepada Piket untuk membuka jalannya diskusi ini atau pembelajaran ini. Silakan yang Piket hari ini, kalau tidak salah Ibu Gustina untuk membuka kegiatan atau acara ini. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Selamat pagi. Semoga pagi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum masuk materi profil pelajar Pancasila, marilah bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk memberikan semangat pemecah kebisuan, sebaiknya kita dengarkan dulu is-breaking yang akan dipandu oleh Ibu Desti. Kepada Ibu Desti disilahkan. Oke, siap. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan is-breaking-nya ya. Ibu dan Bapak nanti ikuti apa yang saya lakukan. Oke, udah siap is-breaking-nya? Diikuti? Ya. Oke. Ya. Sip. Kalau kau suka PSP tepuk tangan. Kalau kau suka LMS tepuk tangan. Kalau kau suka bergerak tepuk tangan. Siapa kita? Kelompok Soekarno. Merdeka belajar. Siap bergerak. Siap bergerak. Semangat. Harus lebih semangat ya. Oke. Oke, barangkali itu is-breaking yang bisa saya berikan, singkat, padat, gitu aja ya Ibu Bapak. Saya kembalikan lagi kepada Piket. Silakan Bu Gustina. Ya, nah untuk selanjutnya ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Maman Supaturahman. Kepada Pak Maman disilakan. Oke, terima kasih Bu Gustina dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya sudah lengkap ya, sudah hadir semuanya. Ada 4 orang di sini termasuk saya sendiri, ada Ibu Desti, ada Ibu Gustina, ada Ibu Endang. Baik ibu-ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, luar biasa tadi yel-yelnya. Pokoknya kita harus senang dan harus suka hati ya dengan pembelajaran kali ini atau diskusi kali ini. Bu, pada kesempatan ini saya hanya sharing saja tentang materi profil pelajar Pancasila. Kita lihat slide yang keduanya di situ. Sudah kelihatan belum, Ibu? Baik. Sudah. Ada ya? Oke. Baik. Ada. Baik, berbicara tentang profil pelajar Pancasila, maka ada satu pertanyaan ya, atau kita berangkat dari pertanyaan besar, yaitu apa karakter dan kompetensi pelajar yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Nah, jawabannya atas pertanyaan itu, profil pelajar Pancasila yang dirumuskan melalui kajian literatur, diskusi terpimpin, ini maaf salah ketik, terpimpin maksudnya, dan uji publik dengan melibatkan pakar di bidang Pancasila, pendidikan, psikologi pendidikan, dan perkembangan, serta pemangku kepentingan pendidikan. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan upaya menerjemahkan visi dan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan dicita-citakan para pemimpin bangsa ke dalam lembaga pendidikan serta visi misi Presiden tentunya.
ibu-ibu bisa lihat di situ ada bagan visi pendidikan Indonesia. Jadi ini adalah visi pendidikan Indonesia itu yaitu menunjukkan kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita sepakat bahwa pelajar kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri tentunya. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan yang berikutnya, mengapa dinamakan profil pelajar Pancasila? Nah, penamaan ini bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri setiap individu pelajar. Nah, kita ketahui bahwa Pancasila adalah satu kata yang paling sesuai untuk merangkum seluruh karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki setiap pelajar Indonesia. Hal ini sesuai dengan visi dan tujuan pendidikan. Ya, ibu-ibu bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, kemudian terutama di alinea keempat, dan di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3. Yang intinya bahwa profil pelajar Pancasila itu berfungsi mengembangkan kemampuan untuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dengan tujuannya yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya berakhlak mulia, sehat, kemudian berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi ini sesuai kenapa ada namanya profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan visi dan misi atau tujuan di pendidikan nasional atau pendidikan negara kita. Nah, selanjutnya, ibu-ibu, profil pelajar Pancasila juga bertujuan untuk mendukung visi dan misi kepala negara atau presiden dalam ini untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Jadi sinkron ya antara tujuan dan visi misi di pendidikan nasional itu sendiri, baik menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 maupun menurut Sisdiknas, Undang-Undang Sisdiknas kita sendiri. Jadi profil pelajar Pancasila dengan kata lain adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi atau kemampuan global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Dengan kata lain, sebagai acuan bahwa profil pelajar Pancasila dimaksudkan untuk penguatan karakter bangsa, menyiapkan generasi masa depan yang unggul dan mampu menjawab tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Ini yang berikutnya. Jadi dengan kata lain, profil pelajar Pancasila adalah penentu arah perubahan dan penunjuk bagi segenap pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Jadi yang kita harus perhatikan juga bahwa di dalam profil pelajar Pancasila dirumuskan menjadi pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada 3 kata kunci dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang pertama adalah pelajar sepanjang hayat, yang kedua adalah kompetensi global, dan yang ketiga adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai profil pelajar Pancasila. Baik, ibu-ibu, mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Nah, sebelum saya mengakhiri materi ini, barangkali ada di antara ibu-ibu yang mau menyampaikan atau merefleksi daripada apa yang sudah saya sampaikan. Silakan.
kepada siapa yang kira-kira mau refleksi. Baiklah, silakan Bu Endang Pancawati untuk merefleksi apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk merefreshing kembali apa yang sudah disampaikan tadi secara keseluruhan tentang materi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu dirumuskan menjadi pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berpotensi sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, pernyataan itu sebenarnya memuat 3 kata kunci. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Maman dan saya akan merefreshing, menggarisbawahi. Kan ini kata-kata kunci, Bapak dan Ibu hadirin semua. Kata-kata kunci yang perlu kita ingat yaitu pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tolong diingat itu 3 kata kunci Bapak dan Ibu dari keseluruhan kita sampai itu yang perlu kita catat dan kita ingat. Dan kemudian dari kata-kata kunci itu juga dari keseluruhan materi tadi, maka lahirlah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang perlu kita catat dan kita ingat juga Bapak dan Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ini memang profil pelajar Pancasila yang meliputi dimensi-dimensinya ini seperti juga yang sudah tertuang di dalam pasal 20 ayat 2 kalau tidak salah Undang-Undang Sisdiknas kita. Di sana juga ada bernalar kritis, ada mandiri, ada kreatif di sana. Di sini sudah tercover di dalam dimensi yang ketiga, kelima, keenam. Ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin secara singkat kita jelaskan ini beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini, di mana memang anak-anak kita kita tanamkan nilai-nilai religius ya sesuai dengan KI 1 yang ada di dalam kurikulum sebelumnya yaitu K13 dan tentu ada relevansinya dengan kurikulum baru sekolah penggerak ini Bapak dan Ibu. Jadi kita tanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai religiusitas terhadap diri anak itu sendiri agar anak-anak tetap berpegang teguh pada keyakinan, akidah masing-masing. Jadi ketika anak-anak kita berpegang teguh pada akidah, agama dan keyakinan masing-masing dan tidak saling mengganggu yang lain, insya Allah semuanya bisa hidup secara damai, hidup secara rukun, aman, tertib, dan semua saling menghormati. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikut berkebinekaan global. Iya, kenapa ada kata berkebinekaan global? Karena memang eranya kita sekarang era global, era globalisasi. Nilai-nilai dari segala penjuru dunia itu udah masuk di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, nilai-nilai ini harus kita terima, tinggal kita sekarang berpegang teguh pada Pancasila, karena Pancasila lah yang akan menjadi filternya, penyaring daripada nilai-nilai yang masuk itu. Apakah nilai-nilai yang masuk itu bisa diadopsi? Oh, bisa apabila sepanjang nilai-nilai itu sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila, dasar falsafah Pancasila. Itu Bapak dan Ibu. Boleh kita adopsi, asalkan tidak bertentangan. Ya. Kalau yang bertentangan, kita jangan mengadopsi dan kita tinggalkan saja. Ya. Tapi bukan berarti hubungan kita dengan kerjasama dengan negara-negara tersebut putus sampai di situ, tidak. Kita tetap membuka diri untuk selalu bekerja sama. Sepanjang kerjasama itu saling menguntungkan antara negara yang satu dengan negara yang lain.
dan tetap menghormati kedaulatan negara masing-masing. Kemudian yang berikut adalah mandiri. Mandiri di sini tentu perlu kita tanamkan juga kepada diri anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat minatnya, agar memiliki memiliki masa depan dan tentu saja wawasan secara global juga perlu mereka miliki ini. Jadi mereka kita berikan kepercayaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing anak. Karena kita sadar bahwa anak itu memiliki keunikan dan karakteristik belajar masing-masing. Ya, dimiliki oleh itu yang disebut dengan belajar yang memerdekakan itu. Ada di situ, ada keunikan, ada karakteristik. Kemudian berikut bergotong royong. Nah, ini bergotong royong ini memang perlu kita segarkan kembali karena ini merupakan warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia yang memang sudah ada dan tertanam sejak bangsa Indonesia ada ini nilai-nilai budaya gotong royong ini. Ya, kita segarkan kembali kepada anak-anak didik kita, bukan berarti gotong royong ini baru muncul sekarang di permukaan, tidak. Sesungguhnya itu sudah ditanamkan kepada kita, gurunya, orang tua, dan anak-anak, dan kita segarkan kembali saja Bapak dan Ibu. Ini sesuai dengan sila yang gotong royong ini, sila persatuan dan kesatuan, ada juga di sana sila kerakyatan juga masuk ini, keempat musyawarah mufakat, di dalamnya juga ada nilai-nilai gotong royongnya. Kemudian yang berikut bernalar kritis. Iya, ini penting sekali bernalar kritis di era globalisasi, di era kemajuan iptek, di era yang penuh berbagai tantangan tantangan-tantangan ini, berbagai masalah yang muncul sangat kompleksitas dari berbagai arah penjuru seluruh negara yang ada di dunia. Jadi anak-anak memang harus bisa berpikir dan bernalar kritis untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Ketika ada problem, ada masalah yang dihadapi, mereka bisa menyelesaikannya tentu dengan menggunakan nalar-nalar akal-akal sehat mereka sesuai dengan usia-usia mereka. Kemudian yang terakhir, kreatif. Jadi kreatif ini perlu kita kita tanamkan kepada diri anak agar mereka selalu menemukan sesuatu nilai-nilai dari paradigma lama mungkin ke paradigma baru, merubahnya sesuatu asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kearifan budaya lokal, norma-norma yang ada di masyarakat, dalam kehidupan sosial. Jadi mereka juga perlu kita dukung ketika mereka bisa berkreasi dan berinovatif, ya, sesuai dengan bakat minat mereka. Itu Bapak dan Ibu yang perlu kami refreshing dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kami tadi, Pak Maman Fatur Rahman, tentang profil pelajar Pancasila. Sekian, kita kembalikan ke Ibu Gustina. Oke. Silakan Ibu Bu Gustina. Ya, baik. Bu Gustina, sebelumnya terima kasih luar biasa tadi pemaparan dari apa yang disampaikan oleh Bu Endang Pancawati mengenai profil pelajar Pancasila. Ya, sesuatu yang luar biasa yang sudah disampaikan tadi. Maka kita punya kesimpulan sebagai profil pelajar Pancasila, satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan. Alhamdulillah baik. Kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah diskusi bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan dengan diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Amin, 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 amin. Nah, silakan Belum, Ibu. saya serahkan sekarang Belum, kepada Ibu. Ibu Gustina untuk menutup kegiatan ini. Ya.
Baiklah, dengan berakhirnya pemaparan oleh Bapak Maman tadi, maka berakhirlah materi pelajaran profil Pancasila dari kelompok 1. Dengan berakhirnya sebelum kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Bu-Ibu semuanya ya. Iya, terima kasih kembali Pak Maman. Ya, sampai ketemu kembali ya. Kesempatan. Iya. Sampai ketemu lagi Ibu Bapak. Iya. Terima kasih, sehat selalu ya. 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 Waalaikumsalam.